First of all, if you are unable to hoard and buy ivermectin, don't feel bad. I think you're smart because this drug is not going to do anything for COVID. Once again, I don't do it. Terawan visioner Fahim Yunus telat setahun, Doksat dan Najwa bungkam, ditulis oleh Manuel dari Siwa.com. Terawan ini luar biasa. Dia adalah mantan Menteri Kesehatan yang sempat dicibir oleh Najwa dengan sangat kurang ajar lewat wawancara kursi kosong. Dia juga pernah dikritik oleh Doksat, si pemuja Anies Baswedan yang menjajah Jakarta lewat politisasi ayat dan mayat. Apa yang dikatakan Terawan sejak setahun lebih yang lalu, yakni Maret 2020, akhirnya diakui oleh dunia. Diakui oleh semuanya. Vaksin Nusantara juga diakui dunia, yang sebelumnya dicaci maki oleh pemuja Anies Baswedan. Terawan melibas semua orang yang membencinya dengan rekam jejak, statement berani, dan yang paling luar biasa dengan kerjanya. Terawan sempat difitnah oleh Anies Baswedan yang dianggap dihalangi untuk melakukan lockdown. Anies Baswedan, si gubernur yang menang lewat ayat dan mayat ini, membangun narasi di pertengahan 2020 bahwa Kementerian Kesehatan RI menghalang-halangi Anies dalam melakukan lockdown. Ini adalah framing yang dikerjakan oleh Anies Baswedan kepada Terawan. Dan akhirnya banyak para pendukung Anies, pendukung Rizik, dan berbagai macam kadal gurun lainnya menyerang Terawan, termasuk Najwa Shihab. Mari kita ke Najwa Shihab. Najwa Shihab ini saat pandemi merasa diri paling jagoan mengundang banyak orang untuk datang ke acara Mata Najwa. Semua orang yang diundang biasanya datang karena memang rating acara tersebut masih tinggi. Meski sudah menukik menghujam tanah karena dia ternyata bela novel Baswedan. Siapapun yang diundang gengsi kalau tidak datang, tapi yang unik Terawan tidak datang. Seharusnya dia bisa datang dengan harapan bisa meluruskan berbagai tudingan miring soal dirinya. Setidaknya Terawan bisa membela diri di acara Mata Najwa, tapi dia tidak melakukan itu. Terawan tetap fokus sebagai menteri, bekerja sebisa mungkin meski secara organisasi dia banyak ditolak. Kalau kita mau jeli, Terawan ini memiliki pikiran yang senada dengan Dr. Samuel Simon dan Dr. Indro, seolah-olah memang mereka kelihatan meremehkan copet. Padahal apa yang dikatakan Pak Terawan, Dr. Samuel, dan Dr. Indro ini adalah dasar dari virologi, dasar dari bagaimana virus ini punya batasan. Kok malah dibully dan dianggap meremehkan COVID? Tapi sebetulnya dia tidak meremehkan sama sekali. Dia memposisikan COVID di posisinya yang tepat, tidak over fear, tidak underestimate. Statement Terawan soal nanti juga sembuh sendiri sangat viral sampai sekarang. Namun dalam prosesnya Terawan sepertinya terlalu visioner. Dia tahu arah COVID ini kemana, makanya dari awal dia diam-diam saja, santai tidak mau lockdown. Bahkan gebrakannya dalam menolak pembelian vaksin untuk saat itu bisa dikatakan tepat. Najwa Shihab pun akhirnya mengundang Terawan, namun dia kecewa karena undangan tak direspon langsung. Sebenarnya Terawan saat jadi menteri sudah mengutus perwakilannya, tapi jiwa Najwa bergejolak, egois mau Terawan yang datang. Akhirnya dia belagak seperti orang yang ODGJ, berbicara dengan kursi kosong dan ketawa-ketawa. Dan sekarang Terawan membuktikan dirinya benar. Kemudian kita lanjut ke Doksat bernama PR. Orang ini kalau mau diidentifikasikan begitu haus untuk menjadi menteri. Orang banyak omong di Twitter sampai kapanpun akan jadi pecundang karena hanya bisa keluar-keluar menebar ketakutan. Doksat ini keluar-keluar mengatakan bahwa Terawan ini adalah menteri yang membuat pandemi ini semakin merajalela. Saya kira kebencian para Doksat kepada Terawan bisa dikatakan sangat akut. Ini pun ikut-ikutan sensitif. Lockdown buat Terawan adalah hal yang haram. Tidak perlu dilakukan, bahkan selain statement nanti juga sembuh sendiri, dia pernah mengatakan bahwa virus ini adalah self-limiting disease. Dan juga mengatakan yang sehat tak perlu pakai masker. Setelah dibully setahun lebih oleh para manusia impor seperti Anies Baswedan, Najwa Shihab, dan berbagai dokter yang lain penebar ketakutan lainnya, Terawan akhirnya mendapatkan pengakuan dunia. Selain vaksin, ada satu lagi statement yang secara malu-malu diakui dunia. Fahim Yunus pun akhirnya mengatakan bahwa jika ada yang terdiagnosa COVID, tidak perlu datang ke spesialis. Kalau usia di bawah 60, tidak konsumsi obat-obatan imunosupresif, tidak perlu ke spesialis atau dapat obat khusus. Isoman 10 hari, rutin minum paracetamol. Lah, ini kan Terawan udah ngomong. Begitulah nanya-nanya. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Penumpang gelap pandemi dendam kesumat bidik Jokowi. Ini bukan semata-mata sebuah prasangka, tetapi mencoba membaca peluang yang menganga dengan harapan dapat memberi kita berbagai prediksi serta bersama-sama saling koreksi agar dapat mencegah hal yang buruk terjadi akibat luapan emosi yang dipicu oleh dampak pandemi serta kurang memahami kebijakan yang diambil di tengah keadaan yang serba sulit, ditambah provokasi politik hingga perongrong ideologi negara yang mencoba mengambil peluangnya setelah digebiri. Jokowi, kepemimpinannya banyak menimbulkan kontroversi karena ia adalah pemimpin yang lahir dari perut rakyat biasa.
Tidak ada pangkat bintang berjajar di pundaknya seperti SBY. Ia pun bukanlah pengusaha yang menjadi ketua umum partai seperti Abu Rizal Bakri. Namun ia mampu memikat hati rakyat sehingga tidak pernah kalah dalam setiap kontestasi politik, baik itu dari tingkat kota, provinsi, hingga tingkat nasional, yang menjadikannya orang nomor 1 di Indonesia. Jika kita percaya akan Sang Pencipta beserta dengan kebesarannya, tentu tidak ada salahnya kalau meyakini kemulusan Jokowi dalam menaiki tangga kepemimpinan secara demokrasi adalah sebuah takdir yang digariskan. Karena sebuah demokrasi langsung, suara rakyat terbanyak dianggap sebagai suara Tuhan. Mungkin akan terbersit tanya, apakah terpilihnya Anies secara demokrasi pun mencerminkan suara Tuhan, meskipun dianggap dibumbui dengan sentimen SARA? Tentu saja jawabannya iya, karena mungkin Tuhan meminta kita untuk bisa belajar akan sebuah perbedaan yang juga menjadi takdir, serta dituntut belajar untuk mampu membedakan pemimpin yang melayani rakyat dengan pemimpin yang ingin dilayani rakyat, membedakan pemimpin yang bekerja secara nyata dengan pemimpin yang mengandalkan rangkaian kata tanpa realisasi dalam kehidupan nyata. Seperti yang kita ketahui bersama, sejak awal kepemimpinan Jokowi, birokrasi berusaha dirombak sedemikian rupa dengan harapan mempermudah segala urusan tanpa pungli yang sudah menjadi tradisi sejak Orde Baru. Tak hanya urusan birokrasi, kelompok-kelompok perongrong ideologi pun dikebiri, tanpa ampun dibubarkan dan dilarang. Perjuangan ini tidaklah mudah, lebih mudah membiarkan atau bahkan merangkul dan memelihara. Tak berhenti sampai di situ, perusahaan asing yang mengangkangi bumi Pertiwi pun sedikit demi sedikit diambil alih. Dari Blok Rokan hingga Freeport yang awalnya hanya mendapat bagian kurang dari 10% menjadi 51%. Ini tentu saja tidak mudah. Dari beberapa kejadian tersebut saja sudah jelas perpaduan penyandang dana dan ekstremis penentang ideologi Pancasila bisa saja berkolaborasi untuk meruntuhkan Jokowi. Berbagai cara bisa dilakukan dengan provokasi hingga seruan revolusi tanpa alasan yang kuat. Ketika pandemi menghampiri negeri, setahun lebih tarik ulur peraturan pandemi bisa menjaga negara tetap kondusif, meskipun dalam keadaan pandemi yang menguras banyak energi. Di sisi lain pun harus memikirkan nasib anak cucu kita kelak agar tidak mewarisi keterbelakangan ekonomi. Fundamental ekonomi melalui infrastruktur tetap harus dilakukan. Tidak boleh mangkrak seperti di zaman Bapak mantan yang membuat kita masih tertatih dan baru memulai konektivitas antar provinsi untuk pemerataan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Proyek masa depan tetap dijalankan, mengatasi pandemi pun dilakukan. Vaksin diupayakan dengan cepat, dengan harapan herd immunity bisa terbentuk agar negeri ini segera pulih dan beraktivitas seperti biasa. Namun provokasi penolakan vaksin terjadi, hoax disebar sana-sini, sehingga Jokowi pun harus membuktikannya dengan suntikan pertama vaksin untuk dirinya. Itu semua untuk menepis berbagai hoax seperti dalam vaksin terdapat sebuah chip yang sengaja ditanamkan pada tubuh untuk kepentingan tertentu. Provokasi penolakan vaksin dilakukan, provokasi bahwa pandemi tak terkendali pun dilakukan. Semua memicu sentimen negatif pada pemerintah. Pada akhirnya PPKM diberlakukan. Banyak rakyat yang berteriak karena pembatasan tersebut membuat kegiatan mencari nafkah menjadi makin terganggu. Apapun yang dilakukan pemerintah akan tetap dianggap salah, karena ada kelompok dengan kepentingan tertentu, kelompok sakit hati dan balas dendam masa lalu, terus mencari peluang untuk melampiaskannya. Dendam mafia hingga dendam pengasung ideologi lain yang ingin menggantikan Pancasila campur aduk menjadi satu. Saat ini PPKM diperpanjang, dasarnya tentu saja berbagai data yang diberikan berbagai pihak terkait kepada pemerintah. Masukan orang-orang yang dianggap ahli dengan berbagai titel menteri di belakangnya memaksakan itu harus didengar. Mengambil resiko menjaga negara tetap kondusif untuk beberapa hari ke depan adalah sebuah pilihan bijak, ketimbang mengambil resiko dijejali data kematian karena COVID yang harus dipertanggungjawabkan pemerintah. Tak perlu neko-neko ikut teriakan revolusi, karena itu sama saja kita ikut menghancurkan masa depan anak cucu kita. Keadaan tak kondusif akan dimanfaatkan oleh para mafia untuk menumpuk harta hingga meraih kuasa, dan juga memberikan peluang para perongrong ideologi Pancasila untuk kembali eksis dan diakui di tanah Nusantara. Saat ini riak-riak dan pemantik pun sudah mulai dilakukan. Tagar-tagar yang menyudutkan pemerintah sudah mulai dibuat. Bagi para pendukung Jokowi, ingatlah apa yang sudah diperjuangkan Jokowi untuk memperbaiki negeri ini. Meskipun jauh dari sempurna, namun paling tidak itu adalah usaha terbaik yang bisa dilakukan saat ini dibandingkan dengan apa yang dilakukan sang mantan sebelumnya. Dan yang dulu tidak memilih Jokowi, paling tidak berpikirlah bahwa menjaga kondusivitas adalah pilihan terbaik untuk investasi masa depan anak cucu kita.